Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Farezi dari Prodi Ilmu Komputer dari Universitas Yarsi Madani. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang bahasa pemrograman C++. Ayo mari kita bahas. Penjelasan bahasa C++. Bahasa C++ adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang paling populer di dunia dan dapat digunakan untuk membuat berbagai aplikasi berkinerja tinggi. General Purpose Programming Language seperti aplikasi games, browser, pengelola gambar, software, gadget, dan masih banyak lagi. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa C++, yang merupakan Objek Orientasi Programming atau OOP, yang artinya C++ mempunyai data dan fungsion yang bergabung dalam kelas objek yang sama untuk saling bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah. Perbedaan C dan C++. Dikarenakan C++ merupakan bahasa yang dikembangkan dari bahasa pemrograman C, kedua bahasa ini memiliki sintaks dan struktur kode yang sama. Namun, kedua bahasa ini memiliki perbedaan utama pada bahasa C dan pada bahasa C++. Ada pada dukungan pemrograman berbasis objek orientasi programming. Bahasa C++ dapat mendukung pemrograman dengan berbasis objek, sedangkan bahasa C belum. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang prosedural, yang mana data dan fungsion terpisah dan harus dibaca satu persatu dari kompiler. Mengapa harus belajar C++? Dengan belajar bahasa pemrograman, maka para programmer nantinya dapat membuat software dan juga aplikasi tertentu. Bahasa pemrogram C++ adalah pemrograman yang bersifat portable dan bisa digunakan untuk menciptakan berbagai aplikasi yang bisa beradaptasi dengan berbagai platform. Belajar bahasa pemrogram C++ dengan baik kemungkinan kita untuk dapat mengembangkan berbagai macam-macam program dengan mudah, mulai dari aplikasi games dan database. Keunggulan bahasa pemrograman C++. 1. Portable. Bahasa pemrograman C++ artinya Anda bisa melakukan coding lalu melakukan compile pada sistem operasi yang berbeda. Misalnya, Anda bisa menulis kode di sistem operasi Linux dan melakukan compile kode tersebut di Windows. Dengan kata lain, saat belajar pemrograman C++, Anda bebas menggunakan sistem operasi apapun. 2. Objek orientasi C++. Objek orientasi C++ adalah bahasa pemrograman yang objek orientasi atau berfokus pada objek. Artinya, data dan fungsi disatukan dalam kelas dan objek untuk bekerja sama memecahkan sebuah masalah. 3. Mudah mengatur memori. Bahasa pemrograman C++ memiliki dinamik memori alokatif atau kemampuan mengatur memori dengan dinamis. 4. Memiliki skalabilitas yang baik. C++ memiliki skalabilitas yang baik, yang cukup baik. Artinya, program yang dibuat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan Anda. Jika Anda membuat program sederhana yang kecil dulu sebelum mengembangkan menjadi aplikasi yang lebih besar. 5. Eksekusi lebih cepat. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa yang memungkinkan Anda melakukan low-level manipulation. Artinya, meskipun merupakan sebuah high-level language, C++ mampu membuat eksekusi kode bisa berjalan lebih cepat di komputer karena minim jadi waktu saat interpretasi kode yang dilakukan. Struktur program C++. Bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa yang terstruktur, sehingga struktur penulisan program dalam bahasa C++ dirangkai dari kumpulan sejumlah fungsi, setidaknya memiliki sebuah utama yang bernama main. Penjelasan header dan main program. File header adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input, auto output, maupun sebagai sintak. File header merupakan file-file yang berisi berbagai deklarasi, seperti fungsi variabel dan lain sebagainya. Di C++, file header diikuti dengan kata #include di depannya yang akan menginstruksikan kepada kompiler untuk menyiapkan file library. Fungsi file header. 1.
utama untuk manajemen memori, 2 untuk memanggil rombios, 3 untuk fungsi matematika kompleks, 4 memanggil konsol das input-output, 5 routing basic C++, 6 beberapa fungsi rutin seperti converse, 7 menguakan manipulator, 8 operasi string dan karakter. Macam-macam file header. 1. #include IOStream digunakan sebagai standar input-output. 2. Include Studio digunakan sebagai input-output operasi bahasa C. 3. Include Conio untuk menampilkan antarmuka kepada pengguna. 4. Include Math untuk fungsi matematika. 5. Include Stability untuk operasi pembanding dan operasi konversi. 6. Include String untuk melakukan manipulasi string. 7. Include IOManip untuk mengatur lebar karakter dan mengontrol. Variabel dan konstanta program C++. Semua data yang dimasukkan ke dalam memori komputer harus diberi nama dan ditentukan tipenya. Ada 2 macam perlakuan data memori komputer, yaitu 1. Data yang nilai tetap selama program berjalan disebut konstanta name constant. Contohnya, const double PHI 3.1413, cos int nilai 25. 2. Data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan disebut variabel. Contohnya, int uts char huruf. Mendeklarasikan variabel. Mendeklarasikan variabel menurut tujuan mengenalkan variabel ke program dan menentukan tip data yang dapat disimpan di dalamnya. Deklarasi variabel akan menyebabkan pengalokasian memori yang banyak tergantung pada tip data yang akan disimpannya. Variabel dan konstanta bertipe long. Apabila diinginkan untuk mengkompres bilangan bulat yang nilainya lebih besar dari tip int, digunakan tip long. Contohnya deklarasi long job penduduk. Variabel dan konstanta bertipe float, double dan long double. Tip float, double atau long double digunakan untuk data numerik yang berhubungan dengan pecahan. Contohnya deklarasi float panjang double PHI, long double tetapan. Konstanta bernama. Konstanta bernama adalah nama yang diberikan untuk suatu nilai, baik berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Pengertian input output C++. Apa itu input output pada komputer? Adversement output merupakan data berupa film merupakan cetakan yang dihasilkan dari proses pengolahan data input, sedangkan input merupakan data yang dimasukkan dalam komputer lewat input device. Nantinya data tersebut akan diolah oleh unit pemrosesan dan menghasilkan output. Tipe data C++. Tipe data adalah klarifikasi variabel untuk menentukan bentuk keadaan data yang akan disimpan dalam memori dan jenis operasi apa yang dapat dilakukan oleh variabel tersebut. Variabel memiliki 2 jenis tip data, yaitu variabel numerik, variabel teks, dan boolean. Variabel numerik adalah memungkinkan kita untuk menyimpan data bentuk bilangan. Variabel numerik dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bilangan bulat, bilangan desimal berprosesi tunggal, bilangan desimal berpresisi ganda. Variabel teks memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk karakter. Bahasa pemrograman C++ menyediakan beberapa tipe data dasar seperti char, karakter atau karakter tunggal, dan string, kumpulan karakter. Macam-macam tip data. Boolean adalah salah satu tip data yang dapat memiliki nilai dari 2 pilihan, yaitu tip 1 atau false kosong. Tipe data ini biasanya digunakan untuk memberikan dan memastikan kebenaran dan sebuah operasi atau kondisi program char. Char adalah salah satu tipe data seimbang huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita untuk memesan memori yang dapat menyimpan dari integer. Adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat.
Float adalah salah satu tip data numerik yang mungkin kita menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Dua bersama seperti float adalah salah satu tipe data yang bersifat menyalakan bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Bedanya adalah penyimpanan angka maksimal lebih besar daripada float. Otomatis double juga akan membutuhkan memori yang lebih besar. Merupakan data teks yang memungkinkan kita menyimpan nilai dengan bentuk teks kumpulan dari karakter values void. Void adalah salah satu tipe data yang berarti tidak ada atau tidak mempunyai tipe data. Void masih di dalam kategori tipe data, tetapi kita tidak bisa dapat menggunakan pada variabel biasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.